saya bersama dengan Prof. Muhammad Saleh Tajudin. Beliau salah seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Makassar. Nah, bersama kami kita akan berbincang bersama dengan beliau sebagai tokoh inspiratif di UIN, karena dari latar belakang beliau sebagai seorang yang ilmu filsafat, kemudian beliau mengambil S2 di Australia, kemudian S3-nya ada dua, satu di UIN dan satu di Malaysia, sambil waktu itu mengajar di Malaysia juga. Kemudian dan pernah menjabat sebagai pejabat di UIN. Nah, kita dengarkan bersama bagaimana beliau dalam hal ini mengatur waktu dan bisa menjadi seorang profesor dalam waktu bersamaan sambil sekolah di Malaysia dan jadi profesor. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di manajemen waktu itu memang sangat penting. Di mana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sejak dari S1 saya sudah sibuk dengan kerja. Dulu saya S1 di Palu di Fakultas Usuluddin cabang dari Makassar. Pada saat itu saya juga sambil bekerja sebagai staf di bagian keuangan dan kemudian juga di perpustakaan. Di situ juga saya banyak kesempatan untuk membaca buku. Ternyata kalau kita bekerja sambil belajar, itu betul-betul kita selalu ingin mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Pengalaman saya kemudian pindah ke Makassar dan alhamdulillah menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan sudah terbaik juga. Padahal di Makassar juga saya sambil mengajar di SMP dan SMA Mumi hingga selesai. Begitu selesai ada pendaftaran untuk menjadi dosen, alhamdulillah saya lulus. Tahun 92 saya lulus sebagai S1, kemudian ada penerimaan dosen, saya langsung lulus juga sehingga SK keluar tahun 93. Di Maret 93 itu mulai saya jadi dosen. Kemudian saya ingin melanjutkan pendidikan di waktu itu saya mengidam-idamkan untuk lanjut S2 di Jakarta. Saya tahu di situ adalah tempat yang sangat bagus dan alhamdulillah saya lolos tes untuk mendapatkan beasiswa dari Ototnas waktu itu. Tetapi saya juga iseng-iseng melempar berkas untuk lanjut ke Australia. Berarti iseng-iseng ya, Prof, ya? Iseng-iseng, bukan memang karena saya menyadari bahwa bahasa Inggris saya waktu itu kurang bagus ya. Bukan kurang bagus, malah sebenarnya tidak ada dasar waktu itu. Tetapi waktu itu ada saya coba-coba ikut waktu itu TOEFL dan saya dapat nilai sebenarnya memenuhi standar lah untuk lanjut ke Australia. Ternyata ada panggilan. Wah ini, tapi saya tidak serius juga. Saya tetap mau melanjutkan pendidikan di dalam Indonesia ya, karena saya sadar bahwa ini tidak mungkin ya. Tapi rupanya saya lulus, alhamdulillah saya lulus ke University of Wollongong selama 2 tahun ya. Dan waktu itu saya mengambil History and Politics. Jadi saya di bidang akidah dan filsafat, kemudian lanjut di S2 di University of Wollongong di History and Politics. Tesis saya itu judulnya adalah The Role of ICMI on the Development of Indonesian Civil Society. Kemudian selesai itu sebenarnya saya masih berkeinginan untuk lanjut lagi, tetapi rupanya agak kesulitan ya waktu itu, sehingga saya melanjutkan pendidikan di jurusan yang sama ya, di bidang filsafat di UIN Alauddin waktu itu. Sebentar berjalan, belum selesai, ada beasiswa PEPROG waktu itu dari Sulawesi Selatan. Saya ikut di Universitas Utara Malaysia di bidang International Studies. Tapi alhamdulillah waktu itu 1 semester saya sudah ujian proposal dan balik ke Indonesia. Nah di Indonesia ini saya selesaikan disertasi saya. Berarti saat itu ya, jalan dua-dua ya, Prof, ya? Jalan dua-dua ya. Bolak-balik.
antara Malaysia dan Indonesia, langsung Makassar ya, seperti menyeberang ke Selayar saja rupanya. Karena penerbangan ada di Iya, Malaysia dan ya. merasa juga di Malaysia seperti kampung juga, apalagi kan tinggal di kampung ya, namanya Kampung Sintok ya di Maluku. Menarik sekali karena begitu saya balik, saya minta cuti untuk meneliti di Indonesia, tapi di Indonesia saya juga selesaikan S3. Saya menulis tentang filsafat politiknya Thomas Hobbes dan Muhammad Iqbal terkait dengan persoalan konsep negara dan civil society yang membandingkan dua tokoh filosof Muslim dengan filosof Barat. Kemudian begitu saya terima ijazah, saya manfaatkan untuk mengusul profesor di Jakarta. Kemudian ijazah itu juga saya manfaatkan untuk melamar jadi visiting senior lecturer di Malaysia. Kebetulan waktu itu respon bersamaan dari Jakarta, bahwa pengajuan itu profesor itu disuruh menambah inilah buku waktu itu. Jadi saya selesaikan cepat tulisan buku, kemudian saya berangkat ke Malaysia juga. Setelah selesai saya berangkat ke Malaysia, tinggal saya pantau jarak jauh itu bagaimana perkembangan profesorship itu. Di Malaysia pun saya waktu itu diterima di mengajar di CAS, di CAS waktu itu di Pusat Pengajian Umum namanya. Saya di situ alhamdulillah dikontrak mengajar selama 2 tahun lebih malah. Jadi betul-betul ya Prof ya, sambil mengajar, sambil menyelesaikan S3 dan sambil menunggu profesor. Iya betul. Tapi alhamdulillah cepat sekali keluar profesor saya. Tahun 2015 itu sudah ada. Jadi saya masih tetap mengajar di Malaysia karena nanti balik tahun 2016 setelah selesai mengajar, saya diminta untuk perpanjang kontrak. Saya sempat perpanjang sebenarnya waktu itu, dan diminta juga untuk menyisihkan gaji karena sebelumnya kan gaji doktor. Rupanya diminta untuk menyisihkan gaji profesor, tetapi waktu itu saya diminta pulang dulu untuk mengaktifkan profesor saya, aktif mengajar. Kalau mau kembali setelah itu tidak ada masalah. Jadi saya kembali aktif 2016 bulan 2 mulailah saya mengajar kembali di UIN Alauddin. Tidak lama setelah itu saya dipercayakan untuk menjabat sebagai ketua LP2N. Oh, LP2N ya. Mengenai masalah penelitian dan penelitian masyarakat. Nah, selama juga itu saya didaulat juga untuk menjadi sekretaris forum LP2N se-Indonesia, PTKIN, Kementerian Agama. Itu saya kira. Jadi intinya adalah bagaimana mengatur waktu sebaik-baiknya. Artinya mulai dari S1 saya belajar sambil bekerja, S2 apalagi. Saya sempat di S2 itu di Australia saya sempat bekerja di Olimpiade. Oh, jadi di Australia pun kuliah sambil bekerja? Bekerja. Itu di Olimpiade. Malah tahun kedua sudah sampai setahun itu saya kerja, kuliah, organisasi juga karena jalan semua ya. Jalan semua. Saya di Australia itu saya sempat menjadi ketua organisasi Muslim. Jadi banyak kegiatan yang bisa selesai jadi bersamaan. Terima kasih banyak Prof, inspirasinya sangat luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita dengan Allah. Yang pertama bahwa pada saat kita ingin sukses, kita harus pandai-pandai mengatur waktu, ya. Yang kedua, ternyata keberhasilan itu tidak lepas dari membaca. Jadi saat ini kita sudah tahu bahwa internet ini sangat-sangat luar biasa ya, tapi tetap kita sempatkan waktu membaca Prof ya, karena buku tetap menjadi juga nilai dunia. Yang ketiga, di saat kita melakukan satu fokus, mengerjakan suatu pekerjaan, terutama sebagai seorang mahasiswa, kita pun harus memberikan bekal kepada diri kita bahwa hal lain itu bisa kita kerjakan. Nah, misalnya tadi sangat inspiratif tadi, beliau sambil S1
sambil bekerja di perpustakaan, dan itu menjadi bekal untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian lanjut S2 di Australia, tidak mudah ya, padahal sebelumnya tidak disangka karena awalnya mau ke Jogja, ternyata lanjut ke Australia itu hal yang sangat luar biasa, dan dengan bahasa Inggris yang tadi dianggap masih kurang bahasa Inggris, tapi benar lolos. Kemudian yang ketiga yang paling sangat luar biasanya adalah pada saat S3 di Indonesia, S3 di Malaysia, kemudian saat itu juga selesai S3 di Indonesia, kemudian mengusung profesor dan cepat sekali prosesnya, kemudian kembali ke Malaysia lagi mengajar. Nah, ini sebuah hal yang kalau dipikir secara logika ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi silahkan bagaimana kita bisa memetik hikmah dari sebuah keberhasilan seorang tokoh ya. Jadi kita tidak melihat siapa beliau, tapi itu menjadikan kita berpikir bahwa ada hal yang bisa kita ambil dari jalan hidup beliau. Mungkin ada terakhir Prof, statement terakhir untuk mahasiswa yang kami bersama ini dari Aceh, Medan, Pekanbaru, dari Padang, Jakarta, dan Surabaya. Silakan. Ya, saya kira closing statement yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita memang bersungguh-sungguh belajar. Kemudian ada yang tidak perlu kita lupakan, itu adalah selalu juga berdoa dan juga bisa mendorong kepada ibu kita untuk selalu didoakan keberhasilan kita, karena itu adalah doa yang paling, menurut saya yang paling memang paling mujarab betul. Sekira itu saja. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya, jadi doa dan bermohon kepada Allah dan doa kepada ibu yang paling utama. Terima kasih Prof. Sekali lagi sudah menyediakan waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.